Kalau Cina mengalami kontraksi 1%, itu berdampak sampai 0,3% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi sebenarnya intinya adalah pada supply chain global, gitu. Jadi banyak arus barang keluar masuk itu yang mengalami hambatan. Karena jangan lupa sekarang dalam 5 tahun terakhir ya, itu memang di global itu ada kecenderungan. Dulu orang membuka diri semua kan, sekarang tidak lagi, dia cenderung proteksi masing-masing. Dia memproteksi, jadi kembali lagi sehingga keunggulan komparatif itu tidak lagi menjadi dasar di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus kepada keunggulan kompetitif kita. Karena itu kita menyasar kepada SDM. Nah ini yang saya katakan bahwa kita harus mengadres kebijakan yang lebih kuat di Sulawesi Selatan. Karena kalau baca data dari Pak Salman dan saya bacaan kita juga, kita ini dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami pergeseran yang signifikan. Kita masih berlandaskan pada sektor usaha tradisional, ya, pertanian tadi, dan itu rawan sekali rawan terhadap gangguan supply chain global, rawan terhadap juga iklim, dan tidak bisa mendasarkan diri kita. Dulu sejak 10 tahun terakhir saya kira orang mendorong agar terjadi hilirisasi. Jadi persoalan hilirisasi itu bukan sekarang, sudah lama, cuma tidak dieksekusi, gitu kan. Kalau hilirisasi kuat, gitu kan, di berbagai sektor, tadi sudah disampaikan Pak Arief, di sektor perikanan, ya, kalau kita ada hilirisasi di situ, di rumput laut, kita semua kan mengekspor barang mentah ini, dan itu nilai tambahnya kecil, ya, dan impactnya kepada ekonomi juga kecil. Karena jangan lupa pertumbuhan itu kan selalu didorong oleh, pertama pasti konsumsi kita paling tinggi, karena banyak penduduk, gitu kan, banyak penduduk. Yang kedua itu terkait dengan ekspor ini kita dorong, tapi dorong dengan punya nilai tambah yang besar, ya kan. Dan yang terakhir itu investasi. Nah persoalannya adalah di kita ini bukan lagi magnet investasi. Sulawesi Selatan itu bukan magnet investasi. Kenapa? Karena infrastrukturnya, kita punya infrastruktur jelek sekali, interkoneksi antar daerah itu jelek sekali, gitu kan. Bayangkan itu bagaimana terganggunya logistik itu hanya gara-gara jalan, gitu kan. Makanya itu perlu pemerintah, karena ini judulnya, ini peran pemerintah, kita perlu mengadres kebijakan-kebijakan yang pro terhadap investasi, yang pro terhadap ekspor yang berkualitas tadi. Dengan cara apa? Ya dorong dong pengeluaran pemerintah, pengeluaran modal pemerintah itu di sektor-sektor yang produktif, gitu kan. Bukan sektor-sektor yang populis, gitu kan. Ini hanya membuat jalan sedikit udah diselebrasi sedemikian rupa, gitu. Padahal bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah bagaimana terjadi interkoneksi infrastruktur sehingga barang hasil-hasil produksi itu gampang sekali. Nah ini PJ, gubernur itu benar loh di dalam melihat landscape ekonomi kita, termasuk landscape regional, ya. Ya dia melihat memang ada kelemahan karena barang-barang dari wilayah utara, kalau tidak salah utara namanya itu harus lewat jalan darat, ya kan. Kita tidak punya pelabuhan. Kita sekarang ada Newport, itu bagus, Newport. Tetapi Newport ini kan, ya tadi saya sampaikan, logistik kita agak sulit, karena harus mutar dulu dia ke Surabaya, ke mana, ada yang langsung. Kalau direct pun setengah mati, karena kita tidak kuat di dalam hal misalnya dia kembali juga barang kosong. Kira-kira jadi ada situ. Nah sekarang bagaimana swasta nih? Kami sejak tahun-tahun yang lalu kita kan support, dan bisnis skala itu bergerak di semua sektor. Sekarang kita masuk ke energi. Kita masuk energi itu untuk apa? Mendukung bagaimana agar ketika supply energi terutama listrik, ya, itu cukup, maka itu akan mendorong investasi, ya kan. Satu, gitu kan. Kedua, kita juga masuk ke dalam sektor yang hilirisasi nikel. Kita punya smelter di Buah, dan itu adalah tenaga kerja kita, modal kita, gitu kan. Nah sekarang kalau investasi asing semua masuk di situ, itu tidak ada terjadi perputaran yang bagus juga, karena yang keluar juga ini yang kita nikmati apa? Cuma pajak berapa sih? Kecil efeknya. Paling tenaga kerja sekarang isunya juga besar. Katanya tenaga kerjanya lebih banyak tenaga kerja asing. Jadi itu yang kita coba kita address. Nah, kami di sektor swasta itu sangat terpengaruh dengan akselerasi ekonomi yang tumbuh, ya, akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kalau kuat pertumbuhan ekonomi, kita juga akan bergerak maju. Dan kita berkontribusi besar terhadap itu. Investasi yang kita tanam sekarang sudah mulai stagnan, ya, mulai stagnan. Coba cek apakah ada lagi pertumbuhan pembangunan hotel baru, sudah tidak ada, ya kan. Kemudian adakah lagi sekarang properti, ya, properti masih tumbuh lah, tapi tidak terlalu sama dengan beberapa tahun yang lalu, gitu kan. Jadi memang perlu ada satu strategi besar
dari pemerintah untuk bisa mendorong investasi-investasi swasta ini.